Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Laila Fadilah, mahasiswi dari kelas PAI 3B dengan NIM 200414101. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah TIK yang diampu oleh dosen Bapak Agi Muhammad Abdul Ghani. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Saya akan membacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslimi situn, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fashamithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6. Beliau bersabda, yang pertama, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Selanjutnya, apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, atau yang biasa kita dengar, atau yang biasa kita sebutkan, yaitu Alhamdulillah, doakannya dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya atau antarkanlah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Islam adalah agama cinta dan kasih sayang yang mengajak dan memotivasi umat manusia untuk mewujudkan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya di antara mereka. Oleh karena itu, disyariatkan sebab-sebab yang dapat mewujudkan tujuan mulia ini. Di antaranya ialah menunaikan kewajiban sosial antar individu kaum muslimin berupa menebarkan salam, saling menasehati, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit, dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Nah, ada 6 perkara yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk memperhatikan dan mengamalkannya, sehingga Rasulullah jadikan ini sebagai hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. 6 hak ini adalah yang pertama, apabila bertemu hendaknya memberi salam kepada saudaranya dan saudaranya tersebut menjawab salamnya, sehingga terwujud persaudaraan dan saling cinta di antara mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Aula adullakum ala syai'in idza fa'altumuhu tajababtum afshu assalama bainakum. Yang artinya, tidaklah kalian masuk surga sampai beriman, dan tidaklah beriman hingga saling mencintai. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Apa itu? Nah, yaitu tebarkanlah salam, kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Jelaslah, menebarkan salam adalah tanda adanya kecintaan di antara kaum muslimin. Yang kedua yaitu jika diundang untuk menghadiri walimah atau sebagainya, maka penuhilah undangannya apabila di sana tidak ada kemungkaran atau uzur syar'i, karena di antara manfaatnya adalah terjadi pertemuan antar kaum muslimin dan terjadi hubungan baik di antara mereka, khususnya kerabat yang wajib disambung. Nah, hal ini juga jangan sampai diremehkan oleh kita ya, karena Nabi sendiri juga bersabda, idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Yang artinya, apabila diundang salah seorang di antara kalian pada resepsi pernikahan, maka datangilah, mutafakun alaihi.
Namun, apabila di dalam acara tersebut ada kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan syariat agama, maka terlarang seorang muslim untuk memenuhi undangan tersebut karena kerusakan dan dosanya akan lebih besar dari maslahatnya atau dari manfaatnya. Demikian juga apabila kita tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena ada kesibukan atau uzur lainnya, maka hendaknya menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadirannya. Yang ketiga yaitu apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Nasihat di sini yaitu mencakup semua kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Nah, hendaknya seorang muslim bila dimintai nasihat atau masukan yang baik oleh saudaranya untuk memberikan tanpa ada kedustaan atau kehianatan. Misalnya ada yang meminta nasihat dan masukan tentang satu barang yang akan dibelinya, maka hendaklah dia memberikan nasihat yang benar dan valid kepadanya, yang sesuai dengan apa yang ia ketahui. Nah, nasihat antara muslimin ini penting sampai Nabi menjadikan sebagai suatu yang menjadi objek baiat beliau. Sahabat Jarir bin Abdillah berkata, "Ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami sholati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslimin." Yang artinya, aku membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati setiap muslim. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang ketiga yaitu apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Nasihat di sini yaitu mencakup semua kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan baik bersifat duniawi maupun ukhrawi. Nah, hendaknya seorang muslim bila dimintai nasihat atau masukan yang baik oleh saudaranya untuk memberikan tanpa ada kedustaan atau kehianatan. Misalnya ada yang meminta nasihat dan masukan tentang satu barang yang akan dibelinya, maka hendaklah dia memberikan nasihat yang benar dan valid kepadanya, yang sesuai dengan apa yang ia ketahui. Nah, nasihat antara muslimin ini penting sampai Nabi menjadikan sebagai suatu yang menjadi objek baiat beliau. Sahabat Jarir bin Abdillah berkata, "Ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami sholati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslimin." Yang artinya, aku membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasehati setiap muslim. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Apabila dia bersin dan dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberimu rahmat. Dengan mengembalikan anggota badan yang bersin kembali seperti semula dan tidak berubah. Kemudian orang yang bersin ini membalas dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, sebagaimana diajarkan Nabi dalam sabdanya, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu ahuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Yang artinya, apabila salah seorang kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, dan saudaranya atau temannya hendaklah berkata yarhamukallah. Apabila dia berkata kepadanya yarhamukallah, maka orang yang bersin hendaklah menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari nomor 6224. Nah, yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Di antara manfaat menjenguk orang sakit adalah menguatkan semangat bagi orang yang sakit
untuk bersabar dan meyakinkan bahwa Allah akan menyembuhkannya, serta semua yang menimpanya adalah penghapus dosa dan kesalahannya. Nah, seorang muslim hendaknya bersemangat untuk menjenguk orang yang sakit, apalagi dia kerabatnya, apalagi dia kerabat dekatnya gitu ya. Nah, setelah dari pengertian yang tadi saya jelaskan, dapat diambil faedah bahwa agama Islam adalah memberikan kasih sayang dan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Yang selanjutnya yaitu tadi disebutkan ya dalam hadis, sebagian hak muslim atas saudaranya, walaupun hak-hak muslim tersebut banyak, akan tetapi dalam hadis ini hanya disebut 6 hak saja. Oleh karena itu, setiap muslim harus memberikan perhatian dengan melaksanakan hak-hak saudaranya ini, karena hak-hak ini akan sangat ditekankan walaupun sebagiannya tidak wajib. Faedah selanjutnya yaitu mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim dan sebab munculnya cinta dan persatuan. Nah, hal ini juga sangat cukup jelas dan dapat disaksikan karena salam berisi yang pertama yaitu doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan, maksiat, serta selamat dari neraka. Nah, yang kedua yaitu doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Yang keempat yaitu menghidupkan sunnah Nabi dan menunaikan hak saudara muslim. Nah, oleh karena itu, para ulama juga sangat menganjurkan untuk setiap orang bertemu dengan muslim lainnya untuk semangat memulai salam baik pada orang yang dikenal ataupun yang belum dikenalnya. Selanjutnya yaitu wajib mengucapkan tashmid atau yarhamukallah ketika ada orang yang bersin, mengucapkan alhamdulillah. Nah, apabila bersin tanpa mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan dengan ucapan tashmid atau yarhamukallah, sehingga ia tidak dapat dua nikmat. Yang pertama, nikmat memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua adalah nikmat didoakan oleh saudaranya akibat dari ucapan alhamdulillah. Selanjutnya yaitu menjenguk orang sakit termasuk hak muslim atas muslim lainnya, dan hukumnya menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Namun bisa jadi menjenguk orang sakit itu menjadi wajib jika yang dijenguk adalah orang yang diwajibkan berbakti dan menyambung kerabat dekat atau masih punya hubungan mahram atau yang biasa kita sebut dengan saudara. Misalnya menjenguk ayah dan ibu hukumnya adalah wajib karena bagian dari berbakti kepada keduanya. Juga menjenguk saudara yang sakit hukumnya wajib karena bagian dari silaturahmi dengan kerabat. Nah, sebagian ulama juga ada yang memandang bahwa menjenguk orang yang sakit adalah kewajiban dan ada yang menyatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud yang dijenguk di sini adalah orang yang sakit secara umum, baik sakit masih dalam keadaan sadar atau tidak. Begitu pula dianjurkan meskipun yang datang menjenguk tidak diketahui kehadirannya oleh yang sakit. Nah, karena menjenguk orang yang sakit itu mempunyai manfaat. Yang pertama adalah mengurangi duka keluarganya. Yang kedua mendoakan kebaikan kepada yang sakit. Yang ketiga menjenguknya sendiri berbuah pahala. Nah, jadi tidak akan sia-sia ketika kita melakukan hak muslim terhadap muslim lainnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah faidahnya kita diperintahkan untuk mengantarkan jenazah ke pemakamannya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.